Hi everyone, welcome back to my channel. Ya, akhirnya aku kembali lagi membuat video YouTube. Di video kali ini aku bakalan membahas sebuah bahan aktif yang terkandung di dalam skincare yang mungkin sebagian dari kalian nih udah pada tahu ya, yaitu retinol. Nah, kenapa aku pengen banget membahas tentang retinol padahal sebagian besar dari kalian tuh aku yakin udah pada ngerti ya, udah pada tahu ya. Karena kemarin aku nih sempet ketemu nih sama teman-teman aku, dan beberapa teman aku nih ada yang nanya ini tentang skincare, yang which is usianya tuh ada yang seumuran sama aku dan bahkan ada yang di atas aku juga. Aku terkaget-kaget banget dalam hati. Gak mungkin kan aku langsung depan orang kayak, lo nggak tahu retinol? Gak mungkin gitu, enggak. Jadi aku bener-bener kayak kaget aja gitu, ternyata mereka tuh masih bingung gitu retinol tuh apa. Terus ada juga mereka yang udah tahu tapi kayak aduh ngeri banget deh pakai retinol, takut kulit gua kenapa-kenapa kayak gitu. So ya, jadi aku memutuskan untuk membuat video ini buat kalian yang mungkin sama kayak teman-teman aku juga yang belum ngerti tentang retinol atau belum tahu atau bahkan udah tahu tapi takut untuk pakai retinol. Tapi sebelum itu aku pengen kalian like, comment dan juga subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa kalian follow juga Instagram aku Dania Jun. Daripada kelamaan, kita langsung aja ke videonya. So please keep on watching. Jadi guys, retinol itu merupakan sebuah bahan aktif yang merupakan turunannya tuh vitamin A ya. Produk retinol ini kayak lagi hype banget kan belakangan ini, kayak beberapa tahun inilah ya. Kayak aku tuh udah mengenal retinol tuh jujur aja kayak 2-3 tahunan yang lalu, dan semenjak itu juga aku udah mulai pakai. Soalnya si retinol ini tuh udah kayak terkenal banget, dia tuh bisa memperbaiki kayak masalah-masalah kulit gitu loh. Kayak misalnya kerutan, garis-garis halus, pokoknya yang berhubungan dengan anti-aging. Dan bahkan si retinol ini juga bisa untuk menyembuhkan jerawat dan beruntusan. Nah, cara kerja retinol tuh gimana sih sebenarnya? Jadi dia tuh kerjanya dengan cara menstimulasi produksi kolagen dan merangsang pertumbuhan sel-sel kulit yang baru. Nah, biasanya retinol ini tuh bentuknya tuh kayak serum ya, tapi belakangan ini aku tuh banyak menemukan produk-produk yang mengandung retinol tuh dia bentuknya tuh kayak moisturizer gitu. Cara menggunakan retinol tuh sebenarnya gimana sih? Nah, jadi sebenarnya retinol tuh udah ada kayak takarannya gitu loh. Cara pakainya tuh seminggu berapa kali gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita pakainya juga secara berlebihan, dia tuh bisa menimbulkan iritasi di kulit, apalagi buat yang kulitnya tuh kering dan sensitif kayak kulit aku. Dan retinol itu cuman bisa digunakan pada waktu malam hari. Biasanya kalau misalnya kalian pemakai retinol pemula ya, bukan skincare pemula. Jadi beda banget nih pemakai skincare pemula dan juga retinol pemula. Kalau misalnya kamu belum pernah pakai skincare apapun, itu artinya kamu belum boleh pakai retinol. Ngerti ya sampai sini? Jadi kalau kamu belum pernah cobain skincare apapun, kamu belum bisa pakai retinol. Terus gimana dong? Ya udah, jadi kalau misalnya kamu pengen coba pakai retinol, at least kamu udah punya skincare basicnya dulu deh. Kayak misalnya facial wash, kamu pakai serum, toner, dan moisturizer. Kalau misalnya siang, kamu wajib banget tambahin sunscreen. Itu adalah pemakaian skincare basic ya. Nah, kalau misalnya kamu udah nih rutin pakai skincare pagi dan malam dengan skincare basic yang tadi aku jelasin, baru deh kamu bisa mulai pakai retinol. Itu pun kamu cuma bisa pakai retinol di malam hari. Kita semua orang yang bahkan skincare-nya tuh udah lama skincarean, ya kan? Tetap kalau pakai retinol tuh cuma boleh malam hari. Kalau di kulit aku yang keren dan sensitif, dulu waktu pertama kali aku tuh coba kayak seminggu 1 kali dulu. Aku pakai retinol dari Avoskin. Serumnya Avoskin ini tuh adalah serum retinol yang dari pertama kali aku pakai retinol, aku tuh pakainya dia. Aku udah coba juga beberapa produk retinol yang lain. Bahkan aku juga sering dikirimin sama brand-brand produk retinolnya mereka. Tapi aku tetap balik ke si Avoskin karena aku nggak tahu kenapa ya. Menurut aku lebih cocok aja, dan kayak formulanya si Avoskin ini lebih works gitu loh di aku. Jadi kalau misalnya kalian pemula, kalian boleh nih cobain produk retinolnya si Avoskin. Nah, waktu pertama kali aku pakai retinol, aku pakein dia cuman seminggu 1 kali. Aku pakainya tuh kayak cuman, sebenarnya idealnya tuh kayak cuman 1 tetes aja, kayak cuman sebiji jagung. Tapi aku tuh biasa pakainya 2 atau 3 tetes. Dan kalau misalnya kita mau pakai retinol, usahain kulit kita tuh dalam keadaan kering. Sebenarnya aku pernah juga sih pakai dalam kondisi keadaan kulitnya tuh kayak masih basah.
karena aku di layer serum yang lain ya. Tapi menurut aku kalau kulit kita kering, dia tuh akan lebih works, jadi hasilnya tuh akan lebih maksimal. Terus kalau misalnya pakai retinol, usahain jangan sampai kena area under eye dan juga area kayak bibir gitu ya, garis-garis, karena biasanya tuh yang garis-garis gini tuh dia kulitnya tuh lebih tipis, jadi dia tuh rentan iritasi. Retinol ini manfaatnya untuk apa? Sebenarnya si retinol ini tuh bisa dipakai dari kita umur udah menginjak 20-an ya, udah menginjak 20-an. Tapi sekarang tuh banyak banget juga produk-produk retinol yang lebih ringan dari si retinol itu sendiri, yang bisa dipakai oleh umur belasan tahun. Tapi balik lagi, itu harus kayak diuji dulu ya cocok atau enggaknya. Karena si retinol ini tuh fungsinya tuh sebenarnya untuk lebih ke anti aging, kayak kerutan, garis-garis halus, pokoknya bintik-bintik hitam, pokoknya kayak tanda-tanda penuaan deh. Tapi dia juga bisa untuk kayak mengobati jerawat dan beruntusan yang berlebih. Biasanya nih kalau misalnya aku lagi hormonal, ada jerawat hormonal, aku tuh pakai retinol malamnya, besoknya tuh dia udah agak kayak kempes, atau misalnya ada jerawat yang mau jadi, itu dia jadi nggak jadi tumbuh gitu, ngerti nggak sih? Aku juga mau kasih tahu kalau retinol ini tuh nggak bisa digabungin sama bahan aktif yang lain ya, misalnya kayak AHA/BHA, terus kayak produk-produk eksfoliasi, itu nggak boleh digabungin karena dia akan membuat kulit kita tuh jadi lebih iritasi gitu ya kulitnya. Tapi si retinol ini bisa digabung sama niacinamide. Nah, kalau misalnya kamu nggak gabungin retinol sama niacinamide, kamu tuh bakalan mendapatkan kulit yang sehat, healthy glow gitu. Jadi perpaduan si retinol sama niacinamide nih bagus banget untuk kamu yang pengen punya kulit glowing. Terus aku juga punya tips buat kamu yang baru mau mulai pakai retinol. Kamu bisa pakein dulu moisturizer sebelum kamu pakai retinol. Biasanya kan moisturizer lu dipakai di akhir kita pakai skincare. Kayak sekarang, nih aku mau pakai moisturizer karena retinolnya sudah menyerap. Jadi kamu bisa pakein moisturizer dulu, tunggu sampai dia menyerap dan kering, baru kamu pakein retinol. Abis gitu kamu timpa lagi pakai moisturizer. Terus kalau misalnya udah selesai nih, kamu kan udah tinggal tidur. Besok paginya usahain kamu pakai produk yang mengandung vitamin C, dan jangan pernah skip pakai sunscreen. Karena setelah pakai retinol, kulit kita tuh otomatis akan jadi kayak lebih kayak lagi rentan gitu loh kulitnya. Karena kan udah dipakein bahan aktif nih malamnya. Nah, kalau misalnya siangnya kamu nggak pakein sunscreen, otomatis kulit kamu tuh jadi kayak perih. Kalau di aku sih perih ya, kemerahan dan perih. Jadi kulit aku nih tipenya yang kering dan sensitif. Jadi kalau misalnya malamnya aku pakai retinol, terus siangnya aku nggak pakai sunscreen, atau aku telat pakai sunscreen gitu ya, pasti kulit aku tuh akan jadi kayak kemerahan, terus dia gatal dan perih. Nah, kalau ternyata kalian udah coba dan kalian masih nggak cocok sama si retinol, alternatif lainnya apa nih? Kalian gak usah khawatir karena aku punya alternatif lain. Aku dulu pernah cobain produknya Something yang bakuchiol. Dia tuh sama, kandungannya tuh kurang lebih fungsinya sama kayak retinol ya. Jadi dia tuh bahkan bisa dipakai untuk ibu hamil dan bahkan anak yang usianya tuh masih belasan tahun. Kayak retinol tapi versi lebih sensitive skin friendly-nya lah. Dan si bakuchiol ini tuh dia bisa dipakai juga tiap hari. Nah, jadi segitu dulu video aku tentang retinol. Mudah-mudahan penjelasan aku ini bisa mudah kalian pahami ya. Dan mudah-mudahan juga bisa membantu kamu yang tadinya takut pakai retinol menjadi bisa pakai retinol. Atau kamu yang tadinya nggak tahu retinol juga jadi akhirnya tahu. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Bye-bye!